Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Selamat sore Jerman, selamat sore Sukabumi, selamat sore Ciwidey, selamat sore Sekmun Hongkong. Semoga buat semuanya yang ada dimanapun selalu dalam keadaan baik, dimudahkan segala urusan, dan tentunya selalu sehat dan bahagia. Ini dia bagian kedua, Desa Tandur Tulang, sebuah tulisan yang ditulis oleh Mas Pandu Amarta dan Mas Afrian 015. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah bagian kedua. Mari kita mulai. Empat sosok tersebut sudah melebur dan menghilang, dan keranda yang mengurung roh Lisa juga sudah menghilang. Tetapi tiba-tiba ada kilatan guntur dengan disertai angin yang sangat kencang. Rintik-rintik hujan mulai turun dan suasana menjadi sangat mencekam. Aku dan Bapak mengamati ke seluruh penjuru karena ada aura yang kuat mendekat. "Mas Fajar, kemari, jangan jauh-jauh dariku," teriakku pada Mas Fajar. Mas Fajar segera berlari kepadaku. Kelihatan dari mukanya kalau dia sangat ketakutan sekali. "Mas, aku sangat merinding, Mas. Ada apa ini, Mas?" bisik Mas Fajar padaku. "Sudah, Mas Fajar yang tenang. Jangan jauh-jauh dariku, Mas," ucapku. "Bapak, dari arah luar desa, Pak," teriakku. Ada dua sosok laki-laki dan perempuan. Yah, perempuan itu adalah yang tadi, dan entah yang laki-laki aku baru melihatnya. "Hasuh, laki-laki kamu. Siapa kamu itu sebenarnya?" tanya sosok laki-laki tersebut. "Resmana. Aku masih ingat kalau itu kamu. Apa kamu lupa denganku?" tanya Bapak pada sosok laki-laki tersebut. "Ya, aku lupa siapa kamu," tanya sosok laki-laki yang ternyata bernama Resmana. "Aku Hasan Amarta," ucap Bapak. Resmana terdiam dan seolah mengingat sesuatu. Tetapi tiba-tiba wajahnya berubah marah, dan sosok wanita di sebelahnya juga menatapku marah. "Awas kalian, aku akan kembali lagi dan kami akan membunuh satu persatu seluruh warga desa ini," ucap Resmana. "Ayo Murni, kita pergi." Resmana dan Murni berjalan keluar desa. Aku ingin mengejarnya, tetapi Bapak menghentikanku. Bapak menyarankan untuk mengecek Lisa, karena keselamatan warga lebih penting daripada mengejar dua sosok itu. "Mas Fajar, tolong antar ke rumah Lisa ya," kata Bapak. "Baik Pak Hasan." Malam itu hujan masih turun. Kami melanjutkan pergi ke rumah Lisa dengan diantar Mas Fajar. Beberapa menit kami berjalan dan melihat ada salah satu rumah yang cukup ramai dengan anak-anak muda. Baru saja kami datang, ada salah satu pemuda yang menghampiri. "Jar, gimana kamu mendapat 4 orang itu?" ucap Danu. "Dapat, Nu. Tadi mereka itu ternyata bukan manusia, tapi setan," ucap Fajar yang masih merasa merinding. "Yang benar kamu, Jar?" tanya Danu lagi. "Iya, Nu, beneran. Tanya aja sama Pak Hasan, sama Mas Rama, kalau kamu gak percaya," ucap Fajar yang meyakinkan temannya itu. "Gimana Mas, Lisa sudah sadar?" tanya Bapak. "Gak tahu Pak Hasan, dari tadi kami berada di luar," jawab Danu. "Ya udah Pak, ayo kita masuk dulu," ajakku. Aku dan Bapak segera masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu ada Mas Didik yang sedang duduk sambil memegangi kepalanya. Terlihat dia menyesali sesuatu. Aku mencoba menghampirinya. "Gimana Mas, Lisa sudah sadarkan diri?" tanyaku sama Didik. Anu Mas, belum," jawab Mas Didik. "Pak, Bapak cek dulu Lisa Pak, nanti aku menyusul Pak," ucapku sama Bapak. Bapak hanya menganggukkan kepalanya, dan aku berbicara sebentar dengan Mas Didik karena aku melihat Mas Didik seperti ada yang disembunyikan. "Ada apa Mas? Kok kelihatannya murung sekali?" tanyaku sama Mas Didik. "Gini Mas, aku menyesal dengan perbuatanku," jawab Mas Didik. "Lah, emangnya Mas Didik ngelakuin apa? Kok sampai menyesal?" tanyaku lagi. "Aku sama Lisa sebenarnya lagi bertengkar Mas, karena ada masalah yang menurutku itu sangat fatal. Dan memang Lisa sudah aku lamar,
Tetapi kedua orang tua kami belum tahu kalau Lisa sudah hamil, jawab Mas Didik sambil menangis. Lisa hamil di luar nikah, maksud Mas Didik? Iya Mas, tapi itu bukan denganku. Karena orang yang menghamili Lisa tidak mau bertanggung jawab. Jadi aku merasa kasihan dan aku ingin bertanggung jawab, terang Mas Didik. Wah, berat juga ya Mas masalahnya. Gini aja Mas, nanti tak bantu nyari solusinya. Yang terpenting sekarang keselamatan Lisa terlebih dahulu, ucapku menenangkan Mas Didik. Oh ya Mas, jangan bicara sama siapapun ya Mas yang tadi, pinta Mas Didik. Iya Mas, aman. Ya sudah, saya masuk ke kamar dulu ya. Mau lihat keadaan Lisa terlebih dahulu, ucapku sambil melangkah masuk ke dalam kamar. Di dalam ada kedua orang tua Lisa dan bapak yang sedang berbincang sama bapaknya Lisa. Aku menghampiri ibunya Lisa yang sedang menangis di samping anaknya. Aku melihat sukma Lisa sudah kembali pada tubuhnya, tetapi ada satu sosok gaib yang mengikuti Lisa. Sosok itu menatapku dengan tajam. Aku tidak mau kalah. Aku juga menatapnya dan perlahan aku mendekat pada sosok tersebut. Aku pegang sosok tersebut dan aku bacakan beberapa ayat suci. Dengan mudah, sosok itu langsung hangus terbakar. Gimana Ram? Sudah kamu bakar? Tanya bapak. Sudah Pak, aman. Tinggal nunggu sadarnya Lisa saja, jawabku dengan santai. Apa Pak yang dibakar? Tanya ibunya Lisa penasaran. Karena aku tidak ingin ibunya Lisa tahu, aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Ini Lisa tinggal menunggu sadarnya saja Bu. Nanti kalau udah sadar, tolong suruh segera mandi dan sholat ya, pesanku pada ibunya Lisa. Aku memanggil Mas Didik untuk masuk ke dalam kamar. Dan saat di kamar, aku menyuruh Mas Didik untuk ngomong sejujurnya sama ibunya Lisa tentang masalah yang sedang dihadapi Mas Didik dan Lisa. Saat Mas Didik ngomong sejujurnya, orang tuanya Lisa sempat marah. Tetapi bapak mencoba menenangkan orang tuanya Lisa, dan aku menenangkan Mas Didik untuk sabar menghadapi semua masalahnya. Untungnya, orang tuanya Lisa masih bisa menerima yang terjadi sama anaknya tersebut. Saat semua sudah selesai, aku dan bapak pamit untuk pulang karena subuh sudah datang. Tetapi hujan belum juga berhenti. Aku dan bapak nekat untuk menerjang hujan tersebut. Saat terdengar azan subuh, ibu berjalan keluar untuk mengecek bapak sudah tersadar atau belum. Tetapi saat di luar, ibu tidak menemukan tubuh bapak yang biasa duduk bersila di kursi teras rumah. Lalu ibu berteriak histeris. "Bapak!" teriak ibu. Mas Tirta dan Mbak Dewi segera keluar rumah menghampiri ibu. Yah, ternyata bapak tidak bilang sama orang rumah kalau mau pergi. Mas Tirta mencoba mencari di sekitar rumah, dan saat Mas Tirta mencoba mencari keluar, Mas Tirta melihat aku dan bapak sedang berjalan dari arah timur. Mas Tirta langsung lari menghampiri kami berdua. "Bapak, Rama, kalian dari mana? Keluar rumah kok nggak bilang-bilang?" "Biasalah," jawabku dengan santai. Kami berlima menjalankan ibadah bersama. Dan pagi itu Mas Tirta dan Mbak Dewi pamit untuk kembali ke Jawa Timur karena pekerjaannya sudah menanti. Mas Tirta berpesan kalau ada apa-apa untuk segera mengabarinya. "Mbak Dewi, nanti kalau sudah sampai rumah, tolong jenguk Sukma ya," ucapku sama Mbak Dewi. "Iya Ram, siap," jawab Mbak Dewi. "Pumbung ini ngumpul, aku mau ngasih kabar gembira untuk kalian semua," ucapku. "Ada apa Tole?" tanya ibu. "Sukma lagi hamil Bu, sudah memasuki 3 bulan," ucapku. Bukannya dapat selamat, tetapi bapak dan ibu malah memarahiku habis-habisan. Ya, memang salahku juga. Bapak dan ibuku marah. Itu karena meninggalkan Sukma sendirian di rumah. Ya sudah, ibu tak ikut pulang saja. Kasihan Sukma sendirian di rumah. Nanti terjadi apa-apa malahan, ucap ibu. "Kamu itu sembrono Ram. Keluarga kita itu lagi diincar. Kamu malah ninggalin Sukma sendiri di rumah," tambah bapak. "Iya Pak, maaf. Kemarin aku sangat khawatir dengan keluarga kita yang ada di sini. Tapi malah aku mengabaikan Sukma," ucapku meminta maaf pada bapak dan ibu.
Sekitar pukul 8 pagi Mas Tirta, Mbak Dewi dan Ibu berangkat kembali ke Jawa Timur. Aku dan Bapak masih tetap di rumah Pak Lek Rojak. Setelah keberangkatan Ibu, Mas Tirta dan Mbak Dewi, aku mengobrol dengan Bapak soal pusaka yang baru aku dapatkan. Ramah, kerismu itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu. Tetapi karena kekuatannya yang sulit dikendalikan, jadi bahaya untuk pemiliknya. Jelas Bapak. Iya Pak, kemarin waktu Mbah Gandru mengasihkan, dia juga memperingatkanku soal kekuatan keris ini, ucapku. Gini Ram, Simbah dulu pernah menyimpan buku tentang pusaka dan mantra-mantra. Tetapi karena salah satu Pak Lekmu yang serakah dengan ilmu, dia berencana untuk mencurinya. Tetapi Simbahmu menyadari niat buruk itu, dan sekarang buku itu disimpan di suatu tempat. Ucap Bapak yang membuatku penasaran. Di mana Pak tempatnya? Tanyaku. Nama tempatnya Lembah Hitam. Tidak jauh dari sini, tetapi cukup bahaya kalau masuk ke sana. Banyak sosok kuat yang menjaga tempat itu. Terang Bapak lagi. Aku berniat untuk mencarinya, karena aku sangat butuh buku seperti itu. Aku belum bisa menguasai keris ini sepenuhnya. Seperti masih tersimpan kekuatan yang luar biasa di kerisku ini. Ramah, Bapak mau bilang, sepertinya masalah ilmu santet yang mengincar keluarga kita belum selesai, Ram. Kemarin ada sosok laki-laki dan wanita yang datang ke desa ini. Sosok itu apa yang tadi malam, Pak? Murni dan Resmana? Tanyaku lagi. Bukan, Ram. Sepertinya dari luar daerah sini. Seperti apa sosoknya, Pak? Kalau yang wanita sepertinya sosok jin, tetapi yang laki-laki manusia biasa. Tapi dia datang ke sini dengan cara meraga sukma. Jelas Bapak. Ya udah Pak, selagi mereka tidak membawa hal buruk, kita biarkan saja, jawabku. Aku dan Bapak cukup lama berdiskusi, dengan dihentikan datangnya seseorang yang memanggil-manggil nama Bapak. Permisi Pak, Pak Hasan, panggil orang tersebut. Ya sebentar, sahut Bapak yang langsung berdiri dan keluar. Aku mengikuti Bapak keluar, dan ternyata yang datang adalah kepala desa dan ada 4 anak muda yang memakai alma mater sebuah universitas. Pak Kades, monggo Pak, ucap Bapak mempersilahkan. Gimana Pak, ada keperluan apa? Tanya Bapak. Begini Pak Hasan, ini ada beberapa mahasiswa yang ingin KKN di desa ini, terang Pak Kades. Pak, desa ini kan masih banyak teror-teror gaib yang sering menyerang warga. Apa ndak bahaya kalau ada orang luar yang masuk ke desa? Jelas Bapak. Sudah saya kasih tahu Pak, tapi mereka tetap kekeh ingin KKN di sini. Makanya saya kesini untuk meminta solusi Pak. Selaku Pak Hasan yang menjaga desa ini, terang Pak Kades. Bapak berpikir dengan keras. Bukannya tidak boleh KKN di desa ini, karena di desa masih sering dapat teror-teror dari sosok arwah yang membawa dendam. Untuk menunggu keputusan Bapak, aku mengajak ngobrol para mahasiswa tersebut. Masnya siapa namanya? Tanyaku pada salah satu mahasiswa tersebut. Saya Surya Mas. Ini Dinda kalau yang pojok itu Fitri. Dan yang sebelah itu Rizka Mas, sahut wanita yang menyebutkan namanya. Mendengar nama Rizka, aku teringat dengan seseorang yang pernah aku cintai saat masih SMK. Entah itu kebetulan sama namanya, atau memang wanita itu adalah mantanku, karena dia sedang memakai masker. Dilihat dari perawakannya, tubuhnya sangat mirip dengan mantan kekasihku. Aku tidak ambil pusing karena aku sudah mempunyai pengganti yang lebih darinya. Oh ya, kalau saya Rama Mas, aku pun memperkenalkan diriku. Kalau boleh tahu Mas dan mbak-mbaknya ini jurusan apa ya? Lanjut aku bertanya. Kami semua jurusan kesehatan Mas. Kemarin dapat info desa ini dari saudara saya Mas. Jelas Mas Surya. Jadi kalian semua ini di bidang kesehatan, jawabku. Aku terpikir sebuah rencana. Para mahasiswa ini akan bermanfaat. Dan aku langsung bilang sama Bapak dan Pak Kades untuk mengizinkan mereka praktek di desa ini. Pak Kades, izinkan mereka untuk praktek di sini Pak, karena mereka akan membantu para warga, jelasku. Tapi kondisinya seperti ini Ram, bisa-bisa mereka juga akan menjadi target para sosok itu,
Jelas Bapak. Gini aja Pak, suruh mereka tinggal di rumah ini saja. Jadi kita bisa melindungi, jelasku. Bapak diam sebentar dan akhirnya Bapak menyetujui pendapatku. Tetapi Bapak memberi persyaratan yang tidak boleh mereka langgar. Baik, Bapak izinkan kalian untuk praktek di desa ini. Tapi ada syarat yang tidak boleh dilanggar oleh kalian, ucap Bapak. Syaratnya apa saja Pak? Tanya Surya. Pertama, kalian tidak boleh masuk hutan. Dan kalian juga tidak boleh datang di rumah yang berada di atas bukit. Dan yang terakhir, kalian tidak boleh keluar malam hari. Terang Bapak. Baik Pak, kami sanggup atas syarat-syarat itu, Surya menjawab. Setelah keputusan Bapak disetujui oleh para mahasiswa tersebut, aku keluar untuk mencari rumahnya Mas Fajar. Tetapi, aku kasih tahu terlebih dahulu kamar yang akan digunakan oleh 4 mahasiswa tersebut. Mas Surya, saya tinggal keluar dulu ya. Mas Surya bersih-bersih dan istirahat saja dulu, ucapku. Iya Mas, terima kasih sudah mau bantu ya Mas, ucap Surya. Aku keluar kamar dan mendapati ada 3 wanita teman dari Surya. Mereka sedang bersih-bersih kamar di depan. Aku abaikan mereka karena sepertinya mereka sangat sibuk sekali. Aku langsung saja keluar menaiki motorku untuk mencari rumahnya Fajar. Pak, Rama keluar dulu, teriakku pada Bapak dan langsung menarik gas motorku. Yo, jangan sampai malam pulangnya. Nanti masih ada yang ingin Bapak bicarakan Ram, teriak Bapak balik. Siap, aman Pak, jawabku. Di saat siang hari desa ini sungguh nyaman sekali. Seperti tidak terjadi hal aneh. Bahkan banyak sekali burung-burung yang berkicau. Aku mengendarai sepeda dengan santai sambil menikmati pemandangan. Dan aku tiba-tiba teringat Lisa, gimana keadaannya. Aku langsung saja menuju rumahnya. Tidak jauh karena aku sudah berada di depan rumahnya. Dan aku mendapati seorang wanita yang sedang menyapu halaman. Mau nyari siapa? Tanya wanita tersebut yang ternyata Lisa. Enggak Mbak, salah rumah kayaknya, jawabku. Lah, Masnya mau ke rumah siapa? Tanya dia lagi. Rumahnya Mas Fajar. Yang mana ya Mbak? Kok lupa saya? Jawabku. Oh, yang itu loh Mas, ucap Lisa sambil menunjuk sebuah rumah yang berada di seberang jalan. Oh iya Mbak, terima kasih ya. Mbaknya udah sehat, ucapku berterima kasih dan menanyakan keadaan Lisa. Baik Mas, jawab Lisa singkat dan langsung masuk ke dalam rumah. Aku kembali menyalakan motorku dan menuju rumah Mas Fajar. Rumah yang sangat sederhana, tetapi lumayan cukup nyaman. Dinding yang terbuat dari kayu dan bentuk rumahnya yang seperti rumah tradisional Jawa. Terlihat ada seseorang laki-laki cukup berumur yang sedang duduk di kursi depan rumah. Aku segera turun dari motorku dan menghampiri sosok laki-laki tersebut. Nuwun sewu Pak, permisi, ucapku sopan. Iya Le, monggo, mau nyari siapa? Tanya laki-laki tersebut. Mas Fajarnya ada Pak, tanyaku balik. Ada Le, itu di belakang, lagi bersihin singkong, samperin aja ke belakang, ucap laki-laki tersebut. Nggih Pak, jawabku dan langsung menuju ke arah belakang. Benar aku melihat Mas Fajar sedang mengupas singkong yang lumayan banyak. Dia cukup lincah mengupas singkongnya seperti sudah terbiasa. Ternyata Mas Fajar ini memiliki usaha yang lumayan sudah langka. Jarang sekali ditemui di zaman sekarang. Getuk lindri adalah kue tradisional yang terbuat dari bahan singkong. Inilah bisnis Mas Fajar, yaitu produksi getuk lindri. Cukup lama aku memperhatikan Mas Fajar, dan akhirnya dia menyadari keberadaanku. Dia langsung menghampiriku dan menyuruhku duduk di kursi sebelahnya. Duduk di sini aja ya Mas, ucap Mas Fajar menyuruhku duduk. Alah ya Mas, di mana aja oke kok, yang penting gak ngerepotin, balasku. Gimana Mas? Ada yang bisa saya bantu? Gini Mas Fajar, apa sampean tahu tempat di daerah ini yang disakralkan? Tanyaku. Sek, bentar Mas, saya ingat-ingat dulu, balasnya. Lumayan lama Mas Fajar berpikir, dan tiba-tiba mukanya seperti mengingat sesuatu. Dia langsung menatapku dengan serius. Ingat aku Mas, tapi itu perbatasan desa ada di tengah-tengah hutan.
Dulu ada seorang wanita yang dibunuh di sana, dan memang tempat itu disakralkan sampai sekarang, ucap Mas Fajar serius. Apa nama tempatnya, Mas? Tanyaku. Lembah Hitam, ucap Mas Fajar. Mas, tolong antar saya ke sana ya, pintaku. Iya Mas, tapi jangan sampai malam kalau di tempat itu ya Mas. Aku mengiyakan ucapan Mas Fajar, dan aku segera kembali ke rumah Rojak, karena masih ada yang harus Bapak bicarakan kepadaku. Setelah sampai rumah, aku melihat para mahasiswa tersebut sedang pada istirahat. Ada yang sedang telepon sama pacar, ada yang cuma tiduran. Tetapi aku mencari-cari Bapak, tidak ketemu. Aku coba tanya sama Surya. Mas Surya melihat Bapak saya? Tanyaku. Katanya mau ke rumah Mbah Sarto Mas, sesepuh desa ini. Mbah Sarto? Ucapku terkejut. Aku segera menyusul Bapak, karena kemarin Mas Tirta bilang rumah Simbah masih belum stabil. Perantara ilmu santet kemarin belum diambil. Aku takut terjadi sesuatu sama Bapak, karena jarak rumah Pak Lek Rojak dan Simbah lumayan dekat. Aku hanya berlari dan tiba di depan rumah Simbah. Aku masih merasakan sesuatu yang cukup berbahaya di rumah Simbah itu. Seperti ada aura hitam yang lumayan pekat, tetapi aku tidak menemukan keberadaan Bapak. Aku mencoba memanggil-manggil Bapak, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dan akhirnya aku nekat untuk masuk ke dalam rumah Simbah. Baru saja menginjakkan kaki ke dalam rumah, seperti ada gambaran yang masuk ke dalam pikiranku. Di dalam gambaran itu, ada sosok wanita dan laki-laki yang tidak asing bagiku. Tetapi ada sosok laki-laki di belakang kedua sosok itu. Aku tidak pernah lihat laki-laki itu. Dia terlihat sangat kejam dan mengerikan. Mereka bertiga menatapku dengan tajam, dan dua sosok yang ada di depanku tiba-tiba mengambil alih pikiranku. Aku berteriak kesakitan dan membenturkan kepalaku pada tembok. Terlihat mereka bertiga tertawa sangat puas, tetapi tiba-tiba mereka merasa ketakutan dan rasa sakit di kepalaku hilang. Dibarengi adanya sosok 5 orang di belakangku, aku sudah mengerti itu adalah sosok Pandawa. Rama, aku melihat keris geni ireng sudah bersamamu. Kata sosok yang aku kenal benar itu adalah Arjuna. Iya pangeran, saya sudah mendapat pusaka keris itu, jawabku. Itu adalah salah satu pusaka ayahku yang sangat besar kekuatannya. Kamu harus bisa mengendalikan kekuatan pusaka itu, ucap Arjuna. Sudah Rama, kamu kembali. Ini adalah ilmu santet sukmo yang dilancarkan oleh sosok biadab itu, ucap Arjuna lagi. Pangeran, saya mencari bapak saya, ucapku memberitahu. Bapakmu sudah kembali, dan kamu juga harus kembali, silahkan. Aku tidak bisa ikut campur di zamanmu ini, tetapi aku biasa membantumu lewat peninggalan-peninggalanku. Ya, salah satunya adalah pusaka, terang Arjuna. Muncul kabut putih yang segera aku masuki, dan aku muncul di depan rumah Pak Lek Rojak. Ternyata Bapak sudah menungguku. Lek Rama, dari mana kamu? Tanya Bapak. Dari rumah Simbah Pak, jawabku. Oh ya Pak, tadi Bapak mau bicara apa Pak? Lanjut, tanyaku. Untuk masalah kita ini Ram, sangat rumit sekali karena sekarang tidak hanya keluarga kita yang menjadi korban, tetapi para warga juga. Bahkan seseorang yang dari luar desa ini juga mendapat gangguan Ram, terang Bapak. Kok bisa Pak? Tanyaku. Bapak juga nggak tahu Ram, masalah ini sangat rumit. Bahkan Bapak belum pernah mendapatkan masalah serumit ini. Maka dari itu, Bapak hanya bisa mengandalkanmu Rama. Mungkin nanti kamu juga akan mendapat bantuan dari seseorang yang dari luar daerah sini. Siapa itu Pak? Tanyaku. Sudah, kamu fokus saja dulu dengan dirimu. Gimana cara kamu bisa menguasai kekuatan dari pusaka barumu itu? Ucap Bapak. Tanpa aku pikirkan siapa yang akan membantuku nanti, aku langsung siap-siap untuk berangkat menuju suatu tempat yang disakralkan oleh para penduduk di daerah sini. Nama tempat itu adalah Lembah Hitam. Tak lupa aku membawa pusakaku.
Mau kemana mas? Tanya Rizka. Belum sempat aku melihat wajah wanita yang bernama Rizka ini. Mau berangkat petualangan mbak, jalan-jalan, jawabku sambil membenarkan tasku. Wah, pasti seru ya mas, ucapnya basa-basi. Iya mbak. Loh, Rizka? Jawabku terkejut saat melihat wajah Rizka. Ternyata mahasiswa yang bernama Rizka ini adalah mantan kekasihku dulu. Cukup terkejut karena waktu kenalan tadi dia lagi pakai masker. Apa kabar mas? Sudah lama kita nggak ketemu ya, ucapnya. Aku berangkat dulu ya, ucapku sambil berlalu pergi. Aku segera berangkat menuju ke rumah Mas Fajar, karena aku akan ditemani sama Mas Fajar untuk menuju ke Lembah Hitam. Aku di jalan masih kepikiran Rizka. Kenapa bisa aku bertemu lagi di desa Simba ini? Aku sungguh tidak habis pikir. Tak lama aku sudah sampai di rumah Mas Fajar. Ternyata dia sudah menungguku di depan teras bersama bapaknya. Sebelum mengambil barang perantara santet di rumah Simbah, aku harus bisa menguasai kekuatan pusaka keris geni ireng. Maka dari itu, aku harus mencari buku milik leluhurku yang disembunyikan di suatu tempat, karena kitab itu menyimpan mantra-mantra dan tata cara menguasai pusaka. Dan tempat itu sudah aku ketahui yang bernama Lembah Hitam. Untuk perjalanan menuju ke Lembah Hitam, aku ditemani sama Mas Fajar, karena hanya dia yang aku kenal di desa ini. Kenalnya saja waktu menolong Lisa kemarin. Kamu mau pergi ke Lembah Hitam mas? Tanya bapaknya Mas Fajar. Iya pak, ada benda yang mau saya ambil di tempat itu, balasku. Ya wes mas, hati-hati ya kalau di sana, karena tempat itu banyak penunggu atau penjaganya, ucapnya memperingatkan. Iya pak, pasti. Ayo mas berangkat, balasku sambil mengajak Mas Fajar berangkat. Mas, saya percaya kalau mas bisa menyelesaikan masalah di desa ini, kata bapaknya Mas Fajar sambil berjalan masuk rumah. Aku dan Mas Fajar mulai berjalan berangkat dengan naik sepeda motorku dan Mas Fajar duduk di belakang. Dari kejadian kemarin saat menolong Lisa, aku menganggap Mas Fajar ini adalah laki-laki pemberani. Di perjalanan aku dan Mas Fajar mengobrol ringan, saling bercerita tentang kehidupan kami. Ternyata Mas Fajar ini baru saja pulang dari perantauan. Dia berada di rumah masih sekitar 1 tahunan. Dan kami mulai memasuki hutan. Untung saja jalannya masih aman, motorku masih bisa masuk. Mas Rama, nanti kita jangan sampai kemalaman ya, ucap Mas Fajar memperingatkan. Emangnya kenapa mas kalau kemalaman? Tanyaku. Ini salah satu tempat yang jarang sekali orang masuki mas. Katanya di sini angker dan banyak arwah-arwah gentayangan mas, balas Mas Fajar. Ya mas, semoga saja tidak sampai malam. Oh ya, apa masih jauh tempatnya mas? Tanyaku. Enggak mas, mungkin 500 meter kita akan sampai mas, jawabnya. Sudah cukup jauh aku dan Mas Fajar memasuki hutan. Tidak ada hal yang aneh di perjalanan. Ya, memang hari masih siang. Dari kejauhan, aku melihat seperti ada tembok yang mengelilingi sebuah bangunan. Mas Fajar pun memberitahu kalau itu adalah tempatnya, dan aku segera mempercepat laju motorku. Setelah sampai, aku dan Mas Fajar turun dari motor, dan aku mengeluarkan rokok dari saku. Aku menyalakan 1 batang rokok. Tak lupa aku menawari Mas Fajar, tetapi dia menolaknya. Mas Fajar mengajak aku masuk ke dalam tempat itu. Tempatnya sungguh sangat kotor sekali, dan terdapat satu bangunan yang seperti candi peninggalan zaman kerajaan dulu. Aku berinisiatif untuk membersihkan tempat itu. Cukup lama aku dan Mas Fajar membersihkannya, dan setelah bersih, Mas Fajar, benar tempat ini yang namanya Lembah Hitam? Tanyaku. Iya mas, ini yang namanya Lembah Hitam. Dulu kata Simbah saya, di sini adalah tempat untuk membunuh orang-orang. Makanya tempat ini diberi nama Lembah Hitam, jelas Mas Fajar. Kok bisa mas? Tanyaku penasaran. Iya, tapi dulu masih zaman kerajaan mas. Tempat ini adalah tempat untuk eksekusi hukuman mati, jelas Mas Fajar. Aku hanya menganggukkan kepala. Aku kembali melihat-lihat di setiap sudut tempat itu, dan aku melihat ada sebuah kain seperti baju zaman dulu. Aku mencoba mendekati kain tersebut, dan ternyata itu adalah sebuah kebaya yang sudah sangat lusuh. Dan aku ambil kebaya tersebut. Baru saja aku memegang,
tiba-tiba aku seperti tertarik di suatu kejadian. Aku melihat ada seorang wanita yang menggunakan pakaian seperti orang zaman dulu. Wanita tersebut dianiaya oleh beberapa orang laki-laki. Pukulan demi pukulan dilayangkan ke wanita tersebut. Ampun, ampun, apa salahku? Ucap wanita tersebut. Murni, kau itu sangat cantik. Tapi sayang, kamu tidak pantas untuk tuan muda kami. Karena kamu itu miskin dan kamu sudah beberapa kali diperingatkan, tetapi tetap saja masih berhubungan dengan tuan muda kami. Ucap salah satu orang yang terlihat seperti pemimpinya. Maafkan aku akan meninggalkan Mas Resmana. Ucap Murni memohon. Baik, akan aku maafkan, ucapnya sambil melirik tajam seolah dia merencanakan sesuatu. Wanita yang bernama Murni mulai berdiri dan berjalan untuk pulang. Langkahnya yang tertatih karena habis dihajar sama beberapa laki-laki tersebut. Kalian berdua tutup kepala Murni dengan karung dan bawa ke lembah hitam. Perintah pemimpin kepada dua anak buahnya. Kenapa dibawa ke lembah hitam, bos? Tanya salah satu anak buahnya. Laksanakan, jangan banyak tanya. Dua anak buah itu mulai berjalan perlahan di belakang Murni dan langsung menutup kepala Murni dengan karung. Sempat Murni memberontak, tetapi karena Murni sudah kelelahan habis dihajar dan dia hanya bisa teriak-teriak minta tolong. Tapi karena di tengah hutan tidak ada seseorang yang menolong. Saat aku melihat kejadian itu, aku merasakan emosi yang sangat tinggi. Bisa-bisanya memperlakukan wanita seperti itu. Tetapi aku hanya bisa melihat. Aku tidak bisa berbicara, bahkan untuk bergerak saja aku tidak bisa sama sekali. Suatu kejadian itu masih berlanjut dan pandanganku berubah. Berada di suatu tempat yang terdapat sebuah candi, tetapi hanya ada satu bangunan candi. Murni diikat tangan dan kakinya. Bahkan Murni sudah tidak memakai sehelai pakaian. Murni berusaha melepaskan ikatan tali di tangan dan kakinya sambil menangis. Murni terus berusaha dan akhirnya dia bisa melepaskan tali yang mengikatnya. Dia langsung keluar dari bangunan tersebut, tetapi sudah ada 3 orang laki-laki yang menghadangnya. Murni tersentak kaget dan langsung ketakutan. Tubuhmu bagus, Murni, ucap pemimpin laki-laki tersebut. Murni tidak menjawab dan dia berjalan mundur sambil menutupi bagian kemaluan dan dadanya. Kenapa takut, Murni? Jangan sakiti aku lagi, Kang Harto, ucap Murni ketakutan. Harto adalah nama pemimpin dari ketiga laki-laki tersebut. Dia langsung berjalan ke arah Murni. Terlihat wajah Harto sudah tidak tahan akan nafsunya karena melihat kemolekan tubuh Murni yang sudah telanjang bulat. Karena Murni sudah sangat lelah dan letih, Murni hanya bisa pasrah. Dengan beringas Harto langsung memukul kepala Murni dan seketika Murni tak sadarkan diri. Harto langsung melakukan hal yang sangat keji. Murni diperkosa dengan keadaan pingsan. Aku melihat pemandangan tersebut tak terasa aku menangis. Setelah Harto selesai, 2 anak buahnya mulai melakukan hal yang sama. Hingga terakhir Murni diikat di pohon dan dipukuli sampai tak bernyawa. Aku sudah tidak bisa menahan emosiku. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Manusia biadab, teriakku. Mas Rama, ada apa, Mas? Tanya Mas Fajar terkejut. Mas Fajar, apa tahu dengan wanita yang bernama Murni? Tanyaku balik. Iya ngerti, Mas. Dulu itu salah satu warga desa sini, tapi dia sudah meninggal. Jelas Mas Fajar. Apa di sini tempat meninggalnya, Mas? Tanyaku lagi. Iya, Mas, 1 tahun yang lalu, ucap Mas Fajar. Saat aku dan Mas Fajar lagi membahas wanita yang bernama Murni, tiba-tiba dari arah belakang ada seorang wanita yang sudah sangat tua. Dia berjalan ke arah kami berdua. Mas Fajar terlihat sangat ketakutan. Mas Rama, ayo kita pulang aja, Mas, bisik Mas Fajar. Tenang, Mas, saya yakin nenek itu tidak ada niatan buruk kok, jawabku. Saat nenek itu sudah berada di depan kami, dia mengangkat kepalanya. Kedua matanya berwarna putih. Dia menatap kami dengan tajam. Aku tidak merasakan ancaman sama sekali, meskipun tatapannya sangat mengerikan. Mas Rama,
kakiku kok rasanya hangat ya, ucap Mas Fajar lirih. Saat Mas Fajar berucap, aku mencoba melihat ke arah kaki Mas Fajar dan terlihat ada air yang mengalir di kaki Mas Fajar. Ya ampun Mas, kenapa kok kenceng di celana? Ucapku sambil menahan tawa. Lah sampean diajak pulang gak mau loh Mas, balasnya. Ayo ke rumah Simbah dulu ya, kata nenek tersebut. Sebentar Mbah, Mbah ini siapa dan di mana rumah sampean Mbah? Tanyaku. Ya panggil saja Mbah Jum. Dan rumah Mbah ada di dalam hutan. Kamu kesini mau ambil kitab juga kan? Ucap Mbah Jum. Iya Mbah, Mbah kok bisa tahu? Tanyaku. Nanti saja di rumah penjelasannya, kata Mbah Jum. Mas Fajar, kita ke rumah Mbah Jum dulu ya, ajakku. Iya Mas, aku ngikut aja, jawab Mas Fajar pasrah. Kami berdua mengikuti Mbah Jum untuk ke rumahnya. Tidak jauh dari bangunan candi tersebut, terdapat rumah yang sudah cukup reot. Dan rumah tersebut terbuat dari bambu, tapi terlihat sangat bersih di sekitar rumah tersebut. Mbah Jum mempersilahkan kami berdua untuk masuk ke dalam rumah. Tunggu sebentar ya Le, ucap Mbah Jum sambil masuk ke dalam kamar. Iya Mbah, jawabku. Mas Rama, ini celanaku gimana Mas? Bisik Mas Fajar. Ini Mas, di dalam tas ada sarung, pakai aja, jawabku sambil menyerahkan tas. Tak lama, Mbah Jum keluar dari kamar dan membawa sesuatu seperti topeng yang terbuat dari kayu. Mbah Jum duduk di hadapanku dan Mas Fajar. Mbah, kamar mandinya di mana Mbah? Ucap Mas Fajar. Ya di belakang Le. Permisi nggih Mbah, saya mau ke belakang dulu, pamit Mas Fajar dan langsung menuju ke kamar mandi. Le, ini buatmu, ucap Mbah Jum sambil menyerahkan topeng tersebut. Topeng apa ini Mbah? Tanyaku. Sudah, ambil saja Le, nanti kamu juga akan tahu. Dan kalau kamu mau ambil kitab pusaka, kamu harus datang ke Candi Tunggal nanti malam, karena buku tersebut ditaruh di sisi lain tempat itu. Dan gerbang gaib akan terbuka setiap matahari terbenam, kata Mbah Jum. Maksudnya, saya harus memasuki alam gaib tempat itu Mbah? Tanyaku. Iya Le, dan tidak mudah untuk masuk ke tempat itu, karena banyak sekali prajurit-prajurit zaman dulu yang menjaganya. Dan tidak hanya itu, sosok-sosok mengerikan juga ada di situ. Makanya tempat itu disebut Lembah Hitam, jelas Mbah Jum lagi. Baik Mbah, saya paham yang Mbah maksudkan. Oh ya, nama saya Rama Mbah, ucapku sambil memperkenalkan diri. Iya yo, aku wes ngerti. Aku sudah tahu namamu, Rama Amarta kan? Aku sedikit terkejut, padahal aku belum pernah bertemu sama Mbah Jum. Ya sudahlah, aku tidak terlalu memikirkan itu. Tak lama Mas Fajar kembali dari kamar mandi, dan dia segera duduk di sebelahku. Aku memberitahu sama Mas Fajar kalau kita akan pulang sampai malam. Muka Mas Fajar langsung terlihat panik setelah mendengarnya. Tapi mau gimana lagi, memang itu yang harus aku lakukan. Kalau Mas Fajar mau pulang sekarang, pulang dulu aja Mas, ini pakai sepeda saya, ucapku. Aduh, wes aku ikut aja Mas, ucap Mas Fajar penuh pertimbangan. Gak apa-apa kan Mas, ucapku meyakinkan keputusan Mas Fajar. Ya mau gimana lagi Mas, kalau saya pulang sendiri dari rumah, pasti akan diinterogasi sama Bapak. Saya malah bingung jawabnya. Mending saya ikut Mas aja, kata Mas Fajar. Untuk menunggu datangnya malam hari, kami istirahat di rumah Mbah Jum. Dan kami juga membantu Mbah Jum untuk masak, bersih-bersih rumahnya. Terlihat Mas Fajar sudah tidak takut sama muka Mbah Jum yang cukup mengerikan jika dilihat. Bahkan Mas Fajar juga berbincang sama Mbah Jum. Mbah, saya boleh tanya Mbah? Tanya Mas Fajar. Ya boleh tole, mau tanya apa? Balas Mbah Jum. Mbah, kenapa matanya Mbah kok bisa putih semua gitu Mbah? Tanya Mas Fajar. Oh itu toh yang membuatmu pis-pis di celana. Ucap Mbah Jum sambil tertawa. Sebenarnya Mbah ini sudah tidak bisa melihat Le. Dulu pernah ada kejadian yang membuat mata Mbah jadi seperti ini, jelas Mbah Jum. Mas Fajar mendengarkan dengan seksama cerita dari Mbah Jum. Tapi dari sini Mas Fajar sadar sesuatu yang membuat dia semakin kagum dengan Mbah Jum.
Dengan keterbatasan yang dimiliki Mbah Jum, dia masih bisa melakukan semuanya dengan sendiri. Mbah Jum menyuruh Mas Fajar untuk mengangkat singkong rebus dari atas tungku. Kita bertiga makan bersama dengan singkong rebus tersebut. Nikmatnya. Seperti orang tua pada umumnya, Mbah Jum juga menasehati kita berdua. Banyak pengalaman yang Mbah Jum ceritakan kepada kami. Le, aku tahu kalian berdua ini adalah anak muda yang baik. Aku ada pesan untuk kalian berdua. Jika kalian memiliki sebuah kelebihan, jangan sampai rasa sombong menguasai diri kalian, Le. Baik, Mbah. Kami juga banyak belajar dari kehidupan yang panjenengan jalani. Kami berdua sungguh kagum, Mbah, ucapku. Ya, semua yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, kita harus syukuri, Le. Tapi rasa bersyukur itu juga sulit, Le. Harus dilatih sejak kecil. Oh ya, setelah ini kalian tunaikan ibadah dulu sebelum ke lembah hitam, ucap Mbah Jum mengingatkan kami. Nggih, Mbah, jawab kami serentak. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Kak Diva yang ada di Lampung Timur gitu ya, Lamtin, Lampung Timur. Lalu ada Kak Scarlett, wah masih setia ya, masih hadir dari Taiwan. Terima kasih. Lalu ada Kak Ana Susanto, Sekmun, Hong Kong. Makasih Kak. Lalu yang ada di Ponorogo ada Mas Arif Nur, terima kasih Mas. Dan yang belum saya sebut, mohon maaf ya, nanti di next video mungkin. Saya pamit dulu, terima kasih sudah bantu komen, sudah mengalahkan komentar-komentar dari judul. Jangan kalah sama spam-spamnya mereka ya, sama buzzer-buzzernya. Dukung saya dengan cara komentar ya Kak, supaya itu tenggelam komentar judul bangsat itu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.